Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Good night, everyone. Praise and gratitude we extend to God Almighty for allowing us to gather here today in good health to engage in a session that is both timely and highly relevant. Five application of thermal energy in renewable technologies. As we know, thermal energy is one of the most promising forms of energy in supporting the transition towards cleaner and more environmentally friendly energy sources. In this session, we will explore we will explore how heat is not merely a byproduct but rather a central component in various renewable technology innovation. So let's let us listen attentively and learn more about how thermal energy plays a crucial role in shaping a more sustainable energy future. Um, dengan pemateri pertama yaitu Hanifa Muharani. Kepada Hanifa disilahkan. Thanks to moderator, the first material is geothermal power plant atau pembangkit listrik tenaga panas bumi. Geothermal energy comes from the heat of the Earth's core, which is continuously produced by the decay of radioisotope and residual heat from the formation of the Earth. The temperature at the Earth's core is estimated to reach 5,500 degrees Celsius. Nah, energi panas bumi ini berasal dari panas inti bumi yang terus-menerus dihasilkan oleh peluruhan radioisotop dan panas sisa pembentukan bumi. Nah, suhu di inti bumi diperkirakan mencapai 5.500 derajat Celcius. In some location, water seeps into the Earth's crust and is heated by hot rock beneath the surface, forming reservoirs of hot water or steam trapped within the porous rock. Nah, di beberapa lokasi, air meresap ke dalam kerak bumi dan dipanaskan oleh batuan panas di bawah permukaan, sehingga membentuk reservoir air panas atau uap yang terperangkap di dalam batuan berpori. By drilling a production well, hot water or high pressure steam from the reservoir is brought to the surface. Nah, dengan mengubur sumur produksi, air panas atau uap bertekanan tinggi dari reservoir dibawa ke permukaan. The next. There is three types of geothermal power generation technology, yaitu terdapat 3 jenis teknologi listrik tenaga panas bumi. The first is the dry steam system, yaitu sistem uap kering. Take the source of hot steam from below the surface. The system is used if the fluid relies throughout the production. Well is in the form of a steam paste, yaitu sistem ini mengambil sumber uap panas dari bawah permukaan sistem, lalu digunakan apabila fluida yang dikeluarkan melalui sumber produksi berupa fase uap. The steam is directly used to rot the turbine and then turbine The steam is directly used to rot the turbine, and then the turbine will convert geothermal energy into kinetic energy that will rotate the generator to produce electrical energy. Nah, uap tersebut dialihkan untuk memutar turbin dan selanjutnya turbin akan mengubah energi panas menjadi energi kinetik yang akan memutar generator sehingga menghasilkan energi listrik. Next. The second is the flash steam system atau sistem flash steam. This type of power plant utilizes a geothermal reservoir containing water with a temperature greater than 82 degrees Celsius. Nah, pembangkit listrik jenis ini memanfaatkan reservoir panas bumi yang berisi air dengan suhu lebih dari 82 derajat Celsius. This very hot water is flowed outward through a production well pipe with its own pressure.
Nah, air yang sangat panas ini dialirkan ke atas melalui pipa sumur produksi dengan tekanan sendiri. As it flows outward, its pressure decreases and some of the water becomes steam. Nah, saat mengalir ke atas, tekanannya berkurang dan sebagian air menjadi uap. Nah, this steam is then separated from the water and flow to turn the turbine. The remaining condensed water and the steam are then re-injected through an injection well into the reservoir, allowing this energy source to be sustainable and renewable. Nah, uap ini kemudian dipisahkan dari air dan dialirkan untuk memutar turbin. Nah, air dan uap ini yang tersisa kemudian disuntikkan kembali melalui sumber injeksi ke reservoir, sehingga sumber energi ini menjadi berkelanjutan dan terbarukan. Next. The last is the binary cycle system atau sistem siklus biner. Operated with water a lower temperature between 107 degree for 118 degrees Celsius. Nah, sistem ini dioperasikan dengan air pada suhu yang lebih rendah antara 100 derajat Celcius sampai dengan 180 derajat Celcius. This plan uses heat from hot water to boil the working fluid, which is usually an organic compound that has a low boiling point. Nah, di mana pembangkit ini menggunakan panas dari air panas untuk merebus fluida kerja yang biasanya berupa senyawa organik yaitu isobutana yang memiliki titik didih rendah. This working fluid is evaporated with a heat exchanger, which is then used to rotate the turbine. Yang dimana fluida kerja ini diuapkan dengan penukar kalor yang kemudian digunakan untuk memutar turbin. The water is then re-injected into the reservoir through an injection will be reheated. Nah, air tersebut kemudian disuntikkan kembali ke reservoir melalui sumur injeksi untuk dipanaskan kembali. In the entry process, the system, water and working fluid are separated, so there are few or no air emission. Nah, dalam keseluruhan proses pada sistem ini, air dan fluida kerja dipisahkan sehingga emisi udara yang dihasilkan sedikit atau tidak ada sama sekali. Mungkin sekian materi dari saya, dikembalikan kepada moderator. Thanks to Hanifa. Baiklah, materi selanjutnya itu akan dijelaskan oleh Nabila. Kepada Nabila disilahkan. Okay, thanks to moderator. Next material is thermal solar panels. Di mana panel surya thermal ini adalah panel surya dengan sistem thermal yang terdiri dari serangkaian pipa atau tabung yang berisi cairan pemindah panas seperti air atau minyak panas. Pipa-pipa ini secara langsung terpapar sinar matahari yang menyebabkan cairan di dalamnya memanas. Panas ini kemudian digunakan untuk memanas air atau cairan lain yang digunakan dalam sistem pemanas. Panel surya termal adalah jenis panel yang berfokus pada pengumpulan dan pemanfaatan panas matahari untuk menghasilkan energi panas. Berbeda dengan panel surya fotovoltaik, di mana panel surya fotovoltaik itu mengubah cahaya matahari menjadi listrik. Nah, panel surya menggunakan panas matahari langsung untuk tujuan pemanasannya. Selanjutnya, ketika matahari menyinari panel surya, sinar matahari akan diserap oleh kolektor surya dan diubah menjadi energi panas. Cairan pemanas akan mengalir melalui kolektor dan mentransfer panas ke pemanas. Disinilah energi panas diubah menjadi energi panas yang dapat digunakan untuk menghasilkan air atau udara. Nah, fluida yang dipanaskan menggerakkan berbagai jenis mesin seperti mesin stirling, turbin gas, atau mesin uap. Mesin-mesin ini dapat memutar generator listrik dan menghasilkan daya hingga 100 megawatt.
Selanjutnya yaitu benefit of thermal solar panel. Yang pertama yaitu sebagai pemanas air. Yang kedua yaitu bisa sebagai pemanas ruangan. Yang ketiga yaitu bisa sebagai pemanas kolam renang. Dan yang terakhir yaitu sebagai pemanas proses industri. Mungkin itu materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Oke, thanks to Nabila. Materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh dia. Kepada dia disilahkan. Baik, terima kasih moderator. Nah, untuk pembahasan kita yang selanjutnya yaitu heat pump. Jadi, apa itu heat pump? A heat pump is a device used to move heat from one place to another, usually from the outside environment to the inside or vice versa. Nah, jadi heat pump ini adalah sebuah device atau perangkat yang digunakan untuk memindahkan panas dari suatu tempat ke tempat yang lain. Nah, biasanya dari lingkungan luar ke dalam ruangan ataupun sebaliknya. Nah, panas yang dipindahkan ini dapat berasal dari sumber alami, misalnya seperti udara, tanah, ataupun air. Next. Nah, selanjutnya bagaimana sih cara dari heat pump itu bekerja? Nah, seperti yang dapat teman-teman lihat pada gambar, bahwa heat pump itu bekerja dengan memanfaatkan siklus refrigerasi untuk memindahkan panas dari sumber alami. Nah, selanjutnya, nah kita akan membahas satu persatu siklus kerja dari heat pump itu sendiri. Yang pertama ada evaporator, di mana di sini the refrigerant inside the heat pumps absorb heat from the environment. Nah, di mana refrigeran ini di dalam heat pump menyerap panas dari lingkungan seperti dari udara, air, ataupun tanah melalui evaporator. Nah, di mana proses ini akan mengubah refrigeran dari bentuk liquid menjadi bentuk gas. Yang kedua ada kompresor, di mana the refrigerant gas is then compressed by the compressor. Nah, di mana gas refrigeran ini kemudian akan dikompresi oleh kompresor untuk meningkatkan tekanan dan juga suhunya secara signifikan. Yang ketiga ada kondensor, di mana di sini ada gas panas yang akan melewati kondensor, di mana gas ini, panas ini dilepaskan ke sistem pemanas ruangan ataupun air, di mana saat itu refrigeran akan berubah kembali menjadi gas. Tahap yang selanjutnya ada expansion valve, di mana refrigerant that has returned to liquid pass through an expansion valve. Nah, di sini refrigeran yang sudah kembali menjadi cair akan melewati katup ekspansi yang menurunkan tekanan sebelum masuk kembali ke evaporasi untuk memulai siklus ulangnya. Next. Nah, di sini ada beberapa jenis dari heat pump berdasarkan sumber panasnya. Yang pertama ada air source heat pump, di mana heat pump ini memanfaatkan panas dari udara luar. Yang kedua ada ground source heat pump. Di sini mengambil panasnya dari tanah. Yang ketiga ada water source heat pump yang menggunakan panas dari sumber air seperti sungai ataupun danau. Next. Nah, lalu apa sih benefit dari menggunakan heat pumps? Di sini ada 5 benefits. Yang pertama ada energi efisiensi, di mana heat pump ini dapat menghasilkan energi panas
hingga 3-4 kali lebih banyak daripada energi listrik yang dikonsumsinya. Yang kedua ada safe operational costs, di mana menggunakan heat pump ini dapat menghemat biaya operasional. Nah, meskipun pada awalnya biaya instalasinya akan lebih tinggi, tetapi efisiensi energi yang lebih tinggi membuat heat pump ini menjadi lebih hemat dalam jangka panjang. Yang ketiga ada environmentally friendly, di mana heat pump ini ramah lingkungan dikarenakan heat pump ini hanya memindahkan panas, kemudian menghasilkan emisi gas karbon yang jauh lebih rendah dibandingkan sistem pemanas konvensional. Yang kelima ada flexibility, di mana heat pump ini dapat digunakan untuk pemanasan maupun pendinginan, sehingga heat pump ini dapat dijadikan sebagai pilihan dalam berbagai cuaca. Yang terakhir ada durabilitas. Heat pump ini jika kita rawat dengan tepat, maka heat pump ini akan dapat bertahan hingga bertahun-tahun, sehingga menjadikan heat pump ini sebagai investasi yang jangka panjang yang lebih baik. Mungkin sekian pembahasan mengenai heat pumps, dikembalikan ke moderator. Thank you, moderator. Next material about thermal battery in steel mill to store heat from exhaust gas. A thermal battery is a system that stores energy in the form of sensible heat, latent heat, or chemical reactions. Baterai thermal adalah sistem yang inovatif dan efisien untuk menyimpan energi dalam bentuk panas. Dapat digunakan dalam berbagai aplikasi industri, termasuk pabrik baja. Prinsip kerja baterai thermal melibatkan 3 tahap utama, yaitu yang pertama, absorbs heat from exhaust gas, menyerap panas dari gas buang. Baterai thermal dirancang untuk menangkap panas dari gas buang yang dihasilkan oleh proses industri seperti peleburan baja. Panas ini kemudian diserap oleh material penyimpan panas. Yang kedua, stores heat in the storage material, yaitu menyimpan panas dalam material penyimpan. Material penyimpan panas seperti batu bata tahan panas, menyerap dan menyimpan panas dalam bentuk panas sensibel atau panas laten. Panas ini dapat disimpan dalam waktu yang lama dan digunakan saat dibutuhkan. Yang ketiga yaitu release heat as needed, yaitu melepas panas sesuai kebutuhan. Ketika panas dibutuhkan, baterai thermal melepaskan panas yang tersimpan dalam material penyimpan. Panas ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan seperti pemanasan industri atau pembangkitan listrik. Next. How the system works, yaitu cara kerja sistem baterai thermal. Yang pertama, heat capture, yaitu penangkapan panas. Gas buang panas diarahkan ke heat exchanger yang dirancang untuk menangkap panas dari gas buang. Panas ini kemudian dipindahkan ke material penyimpan panas. Yang kedua, energy storage, penyimpanan energi. Media penyimpan panas menyerap dan menyimpan panas hingga suhu tertentu. Material penyimpan panas dapat berupa batu bata tahan panas, garam cair, atau material lainnya yang memiliki kapasitas penyimpanan panas yang tinggi. Yang ketiga, energy utilization, pemanfaatan energi. Saat dibutuhkan, panas yang tersimpan dalam material penyimpan dilepaskan kembali. Panas ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan, seperti pemanasan industri, pembangkitan listrik, atau penggunaan lainnya. Next slide. Advantage of thermal battery in steel mill. Yang pertama, energi efisiensi. Baterai thermal dapat meningkatkan efisiensi energi dengan mengurangi kehilangan panas dan memanfaatkan panas yang tersimpan. Hal ini dapat membantu mengurangi konsumsi energi dan biaya operasional. Yang kedua, reduction of carbon emissions.
Pengurangan emisi karbon. Dengan memanfaatkan panas yang tersimpan, baterai termal dapat mengurangi kebutuhan akan bahan bakar fosil dan mengurangi emisi karbon. Hal ini dapat membantu mengurangi dampak lingkungan dan meningkatkan keterlanjutan. Yang ketiga, energy availability, yaitu baterai termal dapat menyediakan energi yang stabil dan dapat diandalkan, bahkan ketika sumber energi utama tidak tersedia. Hal ini dapat membantu meningkatkan ketersediaan energi dan mengurangi risiko gangguan produksi. Yang keempat, lower operating cost, yaitu biaya operasional lebih rendah. Baterai termal dapat mengurangi biaya operasional dengan mengurangi kebutuhan akan bahan bakar fosil dan meningkatkan efisiensi energi. Hal ini dapat membantu meningkatkan profitabilitas dan keberlanjutan bisnis. Yang terakhir, potential for integrations. Potensi integrasi dengan energi terbarukan. Baterai termal dapat diintegrasikan dengan sumber energi terbarukan seperti energi surya atau angin untuk meningkatkan keberlanjutan dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Next slide. Contoh aplikasi dalam hal ini yaitu rondo heat baterai adalah contoh penerapan baterai termal yang menggunakan batu bata tahan panas untuk menyimpan energi hingga 1000 derajat Celcius. Baterai termal ini dapat menyerap panas dari gas buang atau dari listrik surplus dan melepaskannya untuk keperluan pemanasan industri. Dengan demikian, baterai termal dapat membantu meningkatkan efisiensi energi dan mengurangi emisi karbon dalam berbagai aplikasi industri. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Okay, thanks to Ila. The next material we will be explained by me. Oke, nah materi selanjutnya itu kita akan mempelajari bagaimana concentrate solar power atau CSP. CSP also concentrate solar power as light mirror always of focus sunlight. Jadi eh, teknologi ini memanfaatkan cermin atau lensa yang berukuran sangat besar untuk memfokuskan cahaya matahari ke satu titik dan atau garis fokus. Nah, cahaya matahari yang terkonsentrasi ini mampu menghasilkan suhu yang sangat tinggi, bisa mencapai 500 sampai 1000 derajat Celcius. Nah, panas yang dihasilkan ini kemudian digunakan untuk menghasilkan uap. Nah, uap ini yang berfungsi untuk menggerakkan turbin ya yang pada akhirnya memutar generator dan menghasilkan listrik. Dengan kata lain, CSB ini mengubah energi matahari menjadi energi panas, lalu menjadi energi mekanik, dan akhirnya menjadi energi listrik. Next. Nah, selanjutnya kita ada 5 komponen utama yang terdapat dari teknologi concentrated solar power atau CSP ini. Yang pertama yaitu adanya mirror or lens. Nah, yaitu cermin atau lensa ini digunakan untuk memfokuskan sinar matahari ke satu titik tertentu tersebut. Nah, fokus sinar ini sangat penting untuk menghasilkan suhu yang sangat tinggi. Nah, yang kedua yaitu ada receiver. Eh, Komponen ini merupakan tempat di mana panas terkonsentrasi dan kemudian ditransfer ke fluida khusus. Nah, seperti minyak penghantar, penghantar panas atau garam cair. Nah, receiver ini berfungsi sebagai jembatan antara cahaya matahari dan sistem sifat termalnya. Selanjutnya, yaitu, selanjutnya kita ada heat exchanger atau penukar panas. Nah, disinilah panas dari fluida ini dipindahkan untuk mengubah air menjadi uap. Kemudian itu turbin and generator. Nah, uap yang dihasilkan tadi digunakan untuk menggerakkan turbin dan turbin akan memutar generator untuk menghasilkan listrik tersebut. Dan terakhir ada komponennya tuh thermal energy storage system, di mana sistem ini menyimpan panas agar energi listriknya bisa dihasilkan bahkan saat malam hari atau saat mataharinya tidak bersinar. Nah, kelima komponen ini, sistem CSP ini dapat bekerja secara efisien dan berkelanjutan untuk menghasilkan energi listrik dari sinar matahari. Nah, next. Nah, how
it works. Nah, ini step by stepnya bagaimana cara kerjanya, langkah demi langkahnya. Ya, yang pertama, cermin atau heliostat tadi menangkap dan memfokuskan sinar matahari ke satu titik. Sinar matahari yang terkonsentrasi ini diarahkan ke receiver yang kemudian memanaskan fluida khusus tadi yang biasanya bisa dari minyak, penghantar panas, atau garam cair. Nah, setelah fluida menyerap panas, fluida tersebut dialirkan ke heat exchanger atau penukar panas, di mana panasnya digunakan untuk menghasilkan uap. Nah, uap inilah yang kemudian digunakan untuk menggerakkan turbin tadi. Dan turbin akan memutar generator untuk menghasilkan listrik. Nah, jika energi panas yang dihasilkan tidak langsung digunakan, maka panas tersebut dapat disimpan dalam tangki penyimpanan panas. Nah, dengan cara ini sistem tetap bisa menghasilkan listrik bahkan saat malam hari atau saat cuaca mendung sekalipun. Nah, di sini ada gambarnya, ilustrasi di mana menunjukkan alur lengkap dari proses ini, mulai dari sinar mataharinya masuk dari ke kaca, lalu pergi ke turbin, sampai ke generator. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Eh, saya Itulah materi terakhir dari kami. Jadi kesim- kesimpulannya, to conclude our presentation, we have explored how thermal energy, particular self-concentrated solar power atau CSP, play a vital role in advancing renewable technology, from capturing sunlight as mirror to converting it into electric. CSV demonstrate the incredible potential of harnessing natural heat sources efficiently and sustainable. This innovation, along with other applications such as geothermal energy, heat pump, and thermal batteries, show us that thermal energy is not only versatile but also essential for a greener future. Thank you for your attention, and we hope this presentation has inspired you to look deeper into the power of renewable thermal technologies. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.